Karena telat ronsen ya, sudah nunggu 4 bulan, ternyata tulangnya belum nyambung teman-teman. Ya saya pengen sharing ini, semoga nanti bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Dan mungkin buat teman-teman yang masih faktur, saya doakan semoga cepat sembuh. Bisa di save aja dulu videonya, barangkali nanti bisa disimak di lain kesempatan. Nah sambil kita bodoh sharing ya, dari Kak Anissa Kurli nih. Kak, aku patah tulang lutut udah 4 bulan tapi nggak dipen, bahaya apa enggak ya Kak? Soalnya juga belum bisa jalan. Oke, kita boleh sharing ya Kak ya. Atau mungkin buat teman-teman yang sudah 3 bulan lebih belum bisa lepas tongkat atau mungkin belum bisa napak ya, silahkan sharingkan aja di kolom komentar atau nanti bisa kontak saya aja, ada nomor WA saya di bio, nanti kita bisa ngobrol di situ. Semoga nanti bisa tersolusikan masalah dari teman-teman sekalian. Jadi artinya gini ya teman-teman ya, dari Kak Anissa tadi ya. Jadi udah 4 bulan terus belum bisa jalan gitu ya. Frakturnya di bagian lutut. Nah, ini kasusnya sama kurang lebih, ada beberapa follower saya yang kasusnya sama teman-teman. Jadi frakturnya di bagian lutut. Pas waktu itu dia lututnya di bagian tempurung. Di tempurung lututnya itu patah dan belah jadi dua gitu ya. Nah, karena memang beberapa hal ya, akhirnya dia memutuskan di alternatif. Dan ternyata teman-teman gitu ya, dari awal belum dironsen. Nah itu baru ketahuan itu ketika sudah 4 bulan teman-teman. Akhirnya ketika 4 bulan tulangnya berisi belum nyambung. Nah jadi artinya gini ya, ketika teman-teman fakturnya di bagian lutut ya, di bagian lutut itu ada beberapa faktur ya, entah itu di bagian tempurung atau di bagian femurnya atau di bagian tibianya teman-teman. Nah kasus di antara teman-teman yang memang kadang sering gagal nyambung itu kalau di lutut ada di bagian tempurung teman-teman, seperti itu. Jadi ini kakak Anissa tadi ya, itu saya juga nggak tahu posisi frakturnya di bagian lutut sebelah mana. Cuman memang kalau misal buat kakaknya sudah ronsen, nanti bisa ngobrol aja, ada nomor WA saya di bio ya, siapa tahu nanti kita bisa kasih solusinya seperti apa. Karena kalau misal faktornya di bagian tempurung gitu ya, itu yang sering terjadi ya, akhirnya kembali ke medis gitu ya, pasang wire biasanya seperti itu. Tapi ya kembali lagi ke parahan dari faktor teman-teman sekalian. Cuman memang dari beberapa kasus ya, kalau itu faktornya di bagian tempurung itu memang biasanya butuh bantuan ke medis, kurang lebih seperti itu. Tapi tadi ya dengan catatan memang biasanya tempurung sudah belah jadi dua gitu. Nah itu posisinya memang rekomendasi biasanya untuk penanganan di medis. Kalau di bagian siku biasanya di joint elbow gitu ya. Nah itu biasanya di situ juga butuh penanganan yang pasang wire, kurang lebih seperti itu. Jadi gitu ya Kak Anisha ya, kalau misal dibilang bahaya atau enggak saya juga nggak tahu posisi lututnya di bagian mana. Nanti Mbak Anissa bisa ini aja, bisa kontak saya aja, ada nomor WA saya di bio, nanti kita bisa ngobrol di situ. Atau mungkin buat teman-teman yang masih nyari kalsium atau nutrisi sendi ya, nanti bisa ngobrol aja di situ, siapa tahu nanti bisa bermanfaat ya. Semoga videonya bisa bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya, semoga akan sembuh.